tahun ini benar akan tumbuh 6,3, ya, maka sebenarnya sumbangan dari sektor pertanian relatif kecil dan pertumbuhannya kalau kita melihat di atas, kalau ekonomi itu tumbuh 5,9 atau 6,3, maka sektor pertanian itu tidak akan berubah dari sekitar 3,5%. Artinya, kalau kita tetap memperbesar kue ekonomi Indonesia, maka sumbangan dari pertanian untuk memperbesar kue tadi itu sumbangannya relatif kecil karena pertumbuhannya relatif lambat, jauh lebih lambat dibanding sektor-sektor yang lain. Misalnya kalau kita melihat sektor pengangkutan dan komunikasi, selama Bapak Ibu sekalian tidak berhenti membeli sepeda motor dan handphone, ini pasti pertumbuhannya akan terus di atas 10%. Kira-kira begitu. Demikian juga untuk sektor properti, di mana-mana menjamur sektor properti sampai mengambil alih lahan untuk pertanian dan sebagainya. Itu memang akan menyumbang pertumbuhan ekonomi, tetapi sebenarnya itu tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara luas karena share-nya terhadap penciptaan lapangan kerja kecil. Nah, kalau kita melihat demikian juga kebijakan makro kita mengakibatkan bahwa share ekspor untuk pertanian itu share-nya hanya sekitar 3-4%. Yang terbesar adalah dari hasil industri, walaupun sumbangan terbesar dari hasil industri adalah minyak sawit. Jadi bukan industri yang diolah kemudian menciptakan lapangan kerja banyak, karena 12%-nya itu sumbangan dari minyak sawit. Nah, ini kondisi kita. Nah, bagaimana dengan Cina ya? Kita selalu mengatakan bahwa Indonesia susah lah, penduduknya banyak, 240 juta, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita melihat data yang ada di depan, penduduk China itu 1,3 miliar orang, ya kan? Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana pendapatan per kapitanya, itu adalah kue ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk, pasti jauh lebih besar dari kita. Artinya, bukan masalah jumlah penduduk yang besar, kenapa kita tidak bisa mendorong kesejahteraan rakyat lebih besar, tetapi kita tidak mengikuti cara-cara negara lain yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, sehingga mereka pendapatannya bisa naik lebih cepat. Nah, ini yang ditunjukkan bahwa strategi kebijakan ekonomi yang berbeda akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, Indonesia memulai pembangunan ekonomi itu tahun 60-an ya. Sementara di China pembangunan ekonomi secara benar-benar baru dimulai tahun 70-an dan secara serius itu tahun 80-an. Apa yang terjadi kalau kita melihat data di depan? Tahun 2009 di Indonesia ini yang miskin masih 60%. Ya. Sementara di China itu tinggal 7%. Kenapa saya katakan bahwa strategi pembangunan mereka itulah yang sangat mendukung? Karena pada tahun 85 jumlah yang miskin di China itu 65%. Jadi bagaimana membalik orang yang tadinya miskin tahun 85 itu 65%, tahun 2007 hanya kurang dari sekitar 20 tahun sudah bisa memangkas orang miskin menjadi hanya 7%. Apa yang mereka lakukan? Ya, sementara kalau di kita tren yang sekarang terjadi, kesenjangan itu semakin besar. Kuenya tadi masih membesar, kue ekonomi, tetapi kalau kita melihat bagaimana orang 40% orang paling miskin itu expenditure-nya atau pengeluarannya, belanjanya semakin lama semakin kecil. Tahun 2005 pada saat Pak SBY menjabat itu masih 20,2%, tapi sekarang ini tinggal 16,8%. Tetapi belanjanya orang kelas atas yang di sebelah kanannya itu tadinya hanya 37, sekarang sudah meningkat lebih besar lagi. Ya, tadinya 42 menjadi 48.
Ini ada yang salah dengan strategi pembangunan kita, karena kesenjangannya juga dari 0,3 menjadi 0,4. Itu antara yang kaya dengan yang miskin. Jumlah penduduk miskin juga demikian. Sampai hari ini, ya, kelas mendekati miskin dan miskin itu 102 juta minimal. Data terbaru dari kantor Wapres, 25,2 juta keluarga. Kalau satu keluarga itu 4 orang, berarti memang kira-kira di atas 100 juta. Ini ada kerja keras yang harus kita lakukan, karena tidak boleh ada satupun rakyat Indonesia yang tidak sejahtera, kan begitu kan? Itu amanah konstitusi kita. Baik, kenapa kemudian mereka tidak bisa sejahtera? Antara lain, Bapak Ibu, karena ini ada inflasi makanan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian tidak perlu lihat angka. Yang merasakan tetangga saudara bahwa inflasi yang sangat tinggi tadi menggerogoti kemampuan daya beli mereka. Kalau dilihat bahan makanan itu inflasinya paling tinggi, sehingga kalau orang semakin miskin, keranjang belanjanya itu 70%-nya adalah bahan makanan, maka nggak usah dihitung, nggak usah ngundang Parlimen Sugeng, kita udah tahu bahwa orang miskin itu pasti lebih tidak sejahtera. Nah, kemudian yang lain, tidak heran kalau kemudian nilai tukar petani, ya, nilai tukar itu adalah yang diterima oleh petani untuk ditukarkan dengan kebutuhan lain, kebutuhan untuk transportasi, menyekolahkan anak, untuk kesehatan, itu nilai tukarnya terus turun. Karena apa? Dagangan mereka harganya tidak naik signifikan, ongkos produksinya semakin besar. Di sisi lain, barang-barang yang tidak diproduksi oleh petani naiknya juga jauh lebih tinggi dari pendapatan dia. Nah, itu yang mengakibatkan kesejahteraannya turun. Demikian juga upah buruh. Buruh yang bukan pertanian, ini buruh manufaktur, juga mereka kemudian kesejahteraannya turun dari grafik yang dimunculkan. Nah, bagaimana sementara di sisi impor pangan? Ya, kita bandingkan impor pangan itu antara 2005-2010 dengan 2001 sampai 2005. Ternyata pertumbuhan impor luar biasa. Ya, semakin lama pertumbuhan impor pangan makin besar. Bagaimana kita membayangkan kita akan seperti Sudan, yang tiba-tiba ternaknya jumlahnya berkali lipat dari jumlah penduduknya, kan? Kalau kita jumlahnya jauh lebih besar dari penduduk, kebutuhan di dalam negeri itu sudah bisa terpenuhi, pasti sisanya untuk ekspor, ya kan? Nah, itu yang kemudian akan mensejahterakan petani. Ya, tapi selama kemudian ini impor berduyun-duyun masuk, jangankan menjual produknya sendiri dapat ke luar negeri, di dalam negeri pun sudah diguyur dengan produk-produk impor. Nah, jadi ini kebijakan pemerintah sudah mengakibatkan seperti ini. Sehingga apa? Penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian ini menjadi mengecil, Pak. Kalau dilihat paling atas pertanian itu sekitar 40%. Dalam 5 tahun terakhir justru berkurang, ya, karena orang ingin pindah ke kota. Di desa nggak ada lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Nggak salah kalau kemudian ada urbanisasi, ya, ke Jakarta. Jadi jangan kemudian di stop karena tidak punya KTP Jakarta. Mereka butuh cari pekerjaan. Kalau nggak boleh, buat lapangan pekerjaan di desa, kan gitu kan? Nah, kemarin sayangnya dengan kondisi yang seperti itu, hari Kamis kemarin saya diundang bicara dengan IMF, ya, Lembaga Moneter Internasional. Apa yang mereka akan sarankan kepada pemerintah dalam kondisi keterpurukan sekarang? Antara lain adalah menghapuskan sektor pertanian karena dianggap tidak produktif. Ya, saya katakan kita sekarang ini rupiah turun, defisit kita itu turun gara-gara antara lain kita impor pangan banyak. Mestinya petani itu didaya gunakan, produksinya banyak, nggak usah impor, kan gitu. Kemarin yang diusulkan adalah untuk memindahkan tenaga kerja yang ada di pertanian ke sektor lain karena dianggap tidak menguntungkan. Demikian juga negara-negara maju 3 bulan yang lalu mendatangi Wakil Presiden, tolong untuk menghentikan program swasembada pangan
Karena apa? Itu adalah investasi yang mahal. Betul ya. Mending uangnya digunakan untuk membangun infrastruktur, sehingga barang dari Cina, dari Vietnam, mau bawang putih, mau garam, mau gula, bisa nyampe ke pasar dengan murah dan nyampe ke konsumen dengan murah. Nah, jadi ini kebijakan makro yang menyebabkan kemudian Indonesia mengalami keterpurukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ketergantungan di luar kita. Saya nggak yakin Bapak Ibu yang ada di depan saya kemudian tidak mampu memproduksi susu, memproduksi kedelai, ya. Tergantung ya Allah. Kemudian juga daging sapi, asal pemerintah mendukung Bapak Ibu sekalian sebagaimana di Eropa. Pada saat krisis, maka APBN mereka 40% untuk sektor pertanian. Ya. Jadi meyakini bahwa sektor pertanian itu memang luar biasa. Slide-nya sedikit lagi. Nah, kalau kita masih ada yang miskin, kita punya ketergantungan pangan. Jangan-jangan pembangunan ekonomi kita ini mengabaikan desa dan orang miskin, mengabaikan desa dan pertanian. Karena kalau kita melihat data, orang miskin itu ada di desa, dan orang di desa 60% itu adalah pertanian. Artinya tidak ada lain, membangun desa dan pertanian itu adalah solusi menyelesaikan kemiskinan. Ini apa yang dilakukan oleh China. Sebagai gampangnya Ibu, yang biru itu adalah desa, yang merah itu adalah kota. Dalam 20 tahun, China menciptakan orang kaya baru. Ya, kelas menengah itu kan orang kaya baru. Dan itu ada di desa. Kalau di Indonesia, yang merah itu adanya di kota. Nah, jadi kalau ada strategi pembangunan pertanian, maka tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi memindahkan orang miskin menjadi kelas menengah baru. Sehingga kalau hari ini kita sering melihat buah impor di mana-mana, itu adalah ekspor makan orang miskin di China, kan? Jadi bisa kita ternyata melakukan hal itu. Nah, kalau kita tidak melakukan pembangunan pertanian dan desa, kita tahu 67% penduduk Indonesia itu pendidikannya SD dan SMP. Yang SD itu 50% lebih. Artinya, kalau kita yang kita impor, kita suruh masuk, kita investasi teknologi tinggi, maka itu tidak akan menyerap tenaga kerja kita, gitu kan? Maka tadi saya katakan di desa, pertanian, dan gunakan teknologi yang ada di situ. Karena yang sekarang terjadi adalah kita mendatangkan investasi pertanian, tetapi menggunakan teknologi, karena itu adalah investor-investor besar dengan food estate, ya, program-program food estate. Next, ini yang terakhir, mudah-mudahan. Nah, kita bandingkan Indonesia ini masih mengekspor sangat sedikit untuk pertanian dan industri. Bapak Ibu sekalian, ya, apa sih yang terjadi? Ini kalau kita melihat seperti ini, misalnya contohnya di ikan. Ikan itu kita produsen nomor 5, tetapi produktivitas kita luar biasa rendah. Ya, artinya Korea yang nggak punya perairan, dia bisa memproduksi 7 ton per kilometer persegi. Artinya ini dari sisi pemanfaatan. Jangan-jangan yang ilegal banyak sekali yang hilang. Ini kan, ini adalah upaya kita kaya tetapi kita tidak diusahakan untuk digunakan dalam negeri. Kemudian ini produksi kita dengan China tadi. Kalau China melihat grafiknya seperti itu, kita bisa paham kalau kemudian petani dan nelayannya juga bisa kemudian mendapatkan kemakmuran lebih besar. Termasuk ini ya adalah produktivitasnya. Saya katakan. Nah, ini yang terakhir. Pemerintah itu memiliki banyak sekali senjata untuk menguatkan petani.
ya, baik itu memberikan anggaran, memberikan dukungan alat dan sebagainya. Salah satunya menggunakan kebijakan makro fiskal, yakni memberikan apa? Memberikan proteksi. Dan menurut WTO yang sering kita kritisi, proteksi itu masih diperbolehkan. Ya, apalagi untuk di sektor-sektor pertanian. Kalau kita bandingkan di sini, ini tadi ya, antar negara, bayangkan Indonesia itu untuk pertanian proteksinya hanya rata-rata 13%. Tetapi Cina yang tadi produksinya sudah seperti itu masih 21%. Barang masuk dipajaki 41%. Sementara di India 43%. Artinya ini satu alat aja kita gunakan. Alat lain kita punya ya, kita punya badan karantina. Gunakan ini sebagai barisan benteng untuk menyelamatkan produk-produk kita. Misalnya yang satu pestisidanya banyak tidak diterima, yang satu kandungan obatnya banyak tidak diterima, harusnya begitu. Itulah yang dilakukan oleh banyak negara, tapi kita tidak. Sehingga kita temukan jeruk tanpa air pun bisa masuk ke sini kan. Jadi inilah yang harus kita rubah. Kalau sekalian, saya sudah mengambil waktu 15 menit. Ya, ada yang sebagai penutup bahwa yang kita perlukan adalah pemerintah yang punya keberpihakan kepada sektor pertanian. Kebijakan itu untuk kepentingan nasional kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.